Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih masuk pada bab kelima pada hadis yang ke-34. An Maimunah binti Al-Harithi radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadu'al janabati fa akhfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil ha'id marrataini aw thalathan thumma tamadmad wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al-ma'a thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha fa ghasala rijlaihi faqalat fa'ataituhu bihirqatin falam yuridha faja'ala yanfudh al-ma'a biyadaihi. Dari Maimunah binti Al-Haris, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku meletakkan air untuk mandi junub bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu beliau membasuh kemaluannya, dan beliau pun menepukkan tangan pada tanah atau tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas beliau berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, membasuh wajah dan kedua lengannya. Beliau kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, lantas membasuh anggota tubuh yang lainnya. Lalu beliau menjauh dan mencuci kedua kakinya. Maimunah pun berkata, lantas aku mendatangi beliau dengan membawa kain, akan tetapi beliau tidak menghendakinya. Beliau kemudian mulai mengusap air dengan kedua tangannya. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang tata cara mandi jinabah. Ada beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang tartib, bagaimana tata cara mandi junub, sebagaimana yang disebutkan di sini dalam riwayat Maimunah bintu Al-Harith. Jadi mandi junub itu tidak seperti mandi biasa, ada urutan-urutannya. Kemudian yang kedua, khidmatul mar'ati li zawjiha, di mana Maimunah selaku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh khususnya kepada para wanita yang sudah menikah untuk berkhidmat kepada suami.
karena dialah yang suka menyiapkan tempat wudu Nabi. Dari sini kita tahu bahwa ada sebuah perintah kepada kaum wanita yang sudah punya suami untuk berkhidmat kepada suaminya, sampai membantu untuk membawakan dan menyiapkan tempat wudu bagi suaminya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga dalam mandi jinabah ada perintah untuk mencuci kemaluan sebelum mandi. Karena di sini thumma ghasala farjahu, kemudian thumma dharaba yadahu bil ardi awil haid. Kemudian Rasul setelah itu memukulkan kedua tangannya ke bumi ataupun ke tembok 2 atau 3 kali. Jadi setelah mencuci kemaluan, kemudian menggosokkan tangannya di dinding atau tanah. Kemudian juga tentang anjuran untuk berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau sampai membuat bab dalam sahihnya, bab al-madmadati wal istinsaki fil jinabah, bab tentang anjuran berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung dalam mandi junub. Tetapi para ulama berselisih pendapat apakah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat mandi junub itu hukumnya wajib ataukah sunnah. Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa keduanya hanya sunnah saja. Tetapi sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib, dan yang kuat wallahu alam sunnah saja, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga di sini ada faedah tentang mengakhirkan mencuci kaki saat mandi junub. Dan kemarin sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, ada 2 sifat mandi junub. Saat berwudu boleh melakukan wudu secara sempurna, artinya sempurna sampai mencuci kaki baru kemudian mandi. Atau kemudian dalam hadis Maimunah ini mengakhirkan mencuci kaki, jadi berwudu tidak sempurna, mencuci kakinya nanti terakhir setelah mandi junub, berpindah tempat kemudian mencuci kaki. Ini dalam hadis Maimunah yang kita jelaskan di sini. Kemudian di sini juga ada faedah ketika Nabi SAW diberikan handuk oleh Maimunah untuk mengelap bekas mandi junub itu pada badannya. Nabi SAW tidak mau dan mengusap-ngusap bekas air dalam badannya dengan tangannya, sehingga kemudian menjadi polemik para ulama tentang hukum menggunakan handuk setelah berwudu ataupun setelah mandi. Ada yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Al-Mahdi dan sekelompok kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahwa menggunakan handuk untuk mengelap wudu ataupun mandi junub itu hukumnya makruh berdasarkan hadis ini, karena Rasulullah SAW menolak ketika diberikan handuk masalahnya. Maka dijadikan hukum oleh sebagian para ulama, diantaranya pendapat Al-Imam Abdurrahman Al-Mahdi, mengatakan bahwa hukumnya makruh. Tetapi Al-Imam Ibnu Qudamah
Beliau mengatakan bahwa al-aslu al-ibahatu, bahwa asal mengeringkan bekas wudu ataupun bekas mandi dengan handuk itu asalnya mubah. Adapun dalam hadis Maimunah ini, di mana Nabi SAW menolak perbuatannya, tidak mau menerima handuk yang diberikan Maimunah ini, tidak menunjukkan tentang haram apalagi makruh. Karena Nabi SAW terkadang meninggalkan perkara mubah itu banyak sekali. Jadi tidak mesti kemudian ketika Rasul tidak mau menerima handuk tawaran Maimunah itu langsung dihukumi makruh. Dan inilah pendapat yang kuat bahwa menggunakan handuk atau tidak maka tidak mengapa, tidak sampai ke tingkat makruh. Dan inilah yang difatwakan juga oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa asal menggunakan handuk itu adalah perkara mubah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau kita simpulkan, kita gabungkan dengan hadis-hadis sebelumnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka tata cara mandi jinabah itu adalah pertama seseorang mencuci kedua tangannya, kemudian setelah itu mencuci kemaluannya, kemudian mengusapkan telapak tangan setelah mencuci kemaluan ke tembok atau ke tanah, kemudian mencuci tangannya, ya sekali, dua kali atau tiga kali. Kemudian mulai dia berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur memasukkan air ke hidung ataupun istinsaq dan mencuci pergelangan tangannya, baru melakukan wudu secara sempurna ataupun tidak sempurna dengan meninggalkan kaki. Baru setelah itu mencuci kepalanya sampai betul-betul air menembus pori-porinya. Baru kemudian mengguyur seluruh badannya dari atas kepala sampai kaki, dan yang terakhir kemudian mencuci kakinya. Itulah kalau kita mau gabungkan dua riwayat ini tentang tartib mandi junub. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Abdullah ibni Umar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ayahnya Umar ibn Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita diperbolehkan tidur dalam keadaan junub? Maka Nabi SAW mengatakan, tentu boleh. Jika dia sudah berwudu, maka dia boleh tidur meskipun dalam keadaan junub. Hadis ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, bahwa Islam itu tidak menyusahkan siapapun, bahwa Islam itu agama mudah. Sampai kepada orang yang sedang junub itu boleh melakukan aktivitas-aktivitas apapun dari aktivitas dunia, kecuali mungkin dalam hal-hal tertentu dalam ibadah, seperti sholat ya tidak boleh, dia harus mandi junub gitu ya, atau membaca Quran dan yang semacamnya, hukum-hukum yang sudah kita jelaskan. Tapi secara umum di sini bahwa Islam itu ajaran mudah, karena orang yang junub tidak dibatasi dalam urusan-urusan dunia. Dia boleh tidur, dia boleh jalan, dan begitu seterusnya.
Kemudian juga dalam hadis ini tentang semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang dihajatkan oleh manusia. Seperti di sini Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub?" Wahai Rasul, apakah salah seorang di antara kami diperbolehkan tidur dalam keadaan junub? Menunjukkan semangatnya para sahabat bertanya tentang apa yang dihajatkan manusia, supaya tidak banyak bertanya lagi. Dan tanya itu adalah kunci ilmu. Orang kalau ingin mendapatkan pengetahuan harus banyak tanya. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, "Dari mana kau mendapatkan ilmu seluas itu?" Maka salah satu jawaban Abdullah bin Abbas adalah bikathrati sa'ul, dengan banyaknya tanya. Tentu pertanyaan yang berbobot dan ada faedahnya, bukan pertanyaan ngeles, apalagi pertanyaan yang membebankan yang tidak ada faedahnya. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan bahwa mandi junub itu bukan perintah cepat. Bukan sekarang melakukan hubungan kemudian setelah itu harus mandi, atau seseorang bermimpi basah ketika bangun harus mandi. Bukan perintah cepat, tetapi perintah ini sifatnya at-tarahi. At-tarahi itu ada waktu ulur yang diberikan, tidak mesti harus segera. Kemudian juga hadis ini juga menunjukkan tentang al-kamal an alla yanam junub hatta yaghtasila, li'anna al-iktifa bil wudu rukhsatun, bahwa kesempurnaan orang yang tidur itu ketika dia memiliki junub adalah segera mandi. Jadi kesempurnaan orang tidur ketika dia junub memang sebaiknya dia mandi supaya betul-betul tidurnya sempurna di atas taharah. Adapun dalam hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan, "Na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun." Boleh seseorang tidur jika dia sudah berwudu, maka dia boleh tidur meskipun dalam kondisi junub. Ini hanya rukhsah saja, keringanan. Rukhsah keringanan yang diberikan Rasul. Kalau tidak mau mandi, wudu gitu maksudnya, kemudian tidur. Tapi kalau seandainya seseorang kemudian langsung mandi sebelum tidur, maka itu lebih sempurna saat dia tidur. Kemudian juga faedahnya hadis ini tentang masyru'iyatul wudu qabla naumil junub. Disyariatkan berwudu sebelum tidur bagi yang junub, idza lam yaghtasil, kalau dia tidak mau mandi. Syariatkan berwudu sebelum tidur bagi orang junub kalau dia tak mau mandi. Kemudian juga faedah hadis ini jawazu naumil junubi qabla al-ghusli idza tawadda. Bolehnya langsung tidur bagi orang yang junub sebelum mandi apabila sudah berwudu. Kemudian yang terakhir karahiyatu naumil junub bila ghuslin wala wudu'in. Dan ulama memakruhkan kalau orang tidur dia dalam posisi junub sementara dia tidak mandi atau tidak wudu. Jadi kalau ingin menghilangkan hukum makruh dalam tidur, minimalnya kalau kita junub dan malas mandi karena ngantuk atau dingin, maka bolehlah dia berwudu. Karena kalau sudah tidak mandi, tidak berwudu, maka ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan kepada kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tidur itu ala taharah.
tidur di atas taharah. Kenapa? Ada dua perkara. Ada dua perkara keutamaan orang tidur di atas taharah itu. Maksudnya terbebas dari hadas besar atau hadas kecil. Jadi sebelum tidur dia mandi kemudian berwudu. Apa keutamaan dua perkara? Pertama, bahwa an-naumu 'ala taharati sababun min istijabati du'a. Ketika ibu tidur dalam posisi bersih, suci dari hadas kecil atau hadas besar, maka ini sebab terbesar min istijabati du'a, bahwa doa-doa kita itu akan dikabulkan. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Nabi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yabitu ala dzikrillahi tahiran fayata'ara minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim dia tidur di malam hari ala zikrillah, di atas berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahiran, dan dia dalam posisi suci. Tahiran di sini maksudnya terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Fayata'ara minal laili, kemudian dia terbangun di malam hari. Fayas'alullaha khairan min khairid dunya wal akhirah, kemudian dia pun meminta kepada Allah dari kebaikan-kebaikan dunia atau kebaikan-kebaikan akhirat. Illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan berikan permintaannya. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim sebelum tidur dia ingat Allah, berzikir, baca doa sebelum tidur, dan dirinya dalam kondisi suci. Dia tidak punya hadas kecil, dia tidak punya hadas besar, artinya dia mandi, dia berwudu bagi yang junub ya. Kemudian dia tertidur lelap, tiba-tiba tengah malam bangun dia. Saat bangun itulah kemudian kita angkat kedua tangan kita ke langit, kemudian memohon apa saja yang ibu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, illa a'tahu iyyahu, kecuali permohonannya akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini orang yang tidur ala taharatin, orang yang tidur di atas kondisi suci, maka sababun min istijabati doa, itu menjadi sebab terkabulkannya sebuah doa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah al malaikatu tad'u liman nama ala tahar, bahwa malaikat selama kita tidur itu akan mendoakan kebaikan bagi kita. Para malaikat akan datang dan mendoakan kebaikan kepada kita, kebaikan kepada orang yang tidur di atas taharah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Tahiru ajsadakum tahharakumullah." Bersihkan jasad-jasad kalian, badan-badan kalian, semoga Allah membersihkan kalian. Kata Rasul, bersihkan badan-badan kalian, semoga Allah membersihkan kalian. Fa innahu laisa min 'abdin, fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang tidur di malam hari dalam kondisi bersih, suci, baik dari hadas besar atau hadas kecil, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, kecuali akan ada para malaikat yang berada di dalam pakaiannya, di dalam pakaian tidurnya,
la yanqalibu sa'atan minal laili, tidaklah orang yang tertidur itu sewaktu-waktu dia berguling entah ke kiri entah ke kanan, illa qala, kecuali malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani orang tidur itu, dia pun berdoa, Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni untuk hambamu yang tidur ini karena dia telah tidur dalam kondisi suci. Dalam riwayat, para malaikat mendoakan dua perkara. Pertama mendoakan ampunan, yang kedua mendoakan rahmat. Jadi malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni hamba ini, ya Allah rahmati hamba ini. Lihat bagaimana keutamaan besar orang yang tidur itu dalam posisi dia bersih, tidak memiliki hadas kecil ataupun hadas besar. Di mana orang yang tidur dan tidak memiliki hadas kecil, hadas besar, pertama itu sebab terbesar dikabulkan doa-doanya apabila dia berdoa saat terbangun dari tidur. Dan yang kedua, malaikat akan datang kemudian mendoakan kebaikan sepanjang tidur dia sampai bangun dengan doa ampunan dan rahmat. Luar biasa Bu ya, ini keutamaan yang luar biasa. Apalagi kondisi orang itu suci, baik dari hadas kecil dan hadas besar, itu bagian daripada iman. Artinya tidur kita itu di atas iman. Karena Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa suci itu bagian daripada keimanan. Jadi kalau kita tidur kemudian kita sedang junub, langsung berwudu dan mandi, berarti kita tidur di atas keimanan. Yang kedua, Nabi SAW ketika disifatkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu an tentang sifat wudu Nabi SAW, apa kata Utsman? Inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha, thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian dia mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wudunya Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita tidur kemudian kita terbebas dari hadas kecil dan besar dengan cara mandi junub dan juga berwudu, berarti ini sebab besar juga dosa-dosa kita ini diampuni saat tidur. Ini juga keutamaan ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang suci itu, baik suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kata Nabi SAW dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, yang cukup panjang hadisnya. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu, tidaklah seorang muslim dia berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, illa wajabat lahul jannah, kemudian Rasul mengatakan kecuali Allah akan jamin dia masuk ke dalam surga. Menunjukkan bahwa wudu ini juga sebab di antara sebab-sebab masuk surga. Jadi kalau kita kemudian berwudu, kemudian mandi, kemudian tidur, Allah takdirkan yang namanya tidur itu kan akhul maut, Ibu ya. Tidur itu akhul maut, artinya saudara dari kematian. Banyak orang yang tidur kemudian bangun, banyak juga yang tidur dan tidak bangun lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 42 itu, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa saat kematiannya,
dan yang belum ditakdirkan kematiannya saat tidurnya. Jadi saat tidur itu ruh kita keluar. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati, maka ruh akan ditahan, tidak boleh lagi masuk dalam jasadnya. Tapi kalau Allah takdirkan dia masih hidup, wa yursilul ukhra ila ajali musamma, maka Allah akan lepas ruh itu biar masuk lagi ke dalam jasadnya. Makanya dari sini kita tahu bahwa tidur itu saudara kematian. Ketika penduduk sorga juga ditanya kepada Nabi SAW, apakah penduduk sorga itu tidur? Apakah di sorga itu ada tidur? Seperti kita di dunia ini ada tidur, ada bangun gitu. Rasul mengatakan tidak, di sorga itu tidak ada tidur. Jadi ibu akan melek saja. Ya. Kemudian ditanya kenapa di sorga tidak ada tidur? Maka Rasul mengatakan karena an-naumu akhuhul maut, karena tidur itu saudara kematian, dan di sorga tidak ada kematian. Di sorga itu hanya ada kehidupan dan kesenangan. Lah karena dalam posisi tidur itu ruh kita keluar, bisa saja ditahan, bisa saja dibebaskan, bisa saja masuk kembali ke badan, bisa saja tidak masuk lagi ke badan. Maka sebisa mungkin kalau bisa tidur kita itu dibuat seindah mungkin, supaya kalau Allah takdirkan meninggal dunia, ya kita ini husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Lah salah satunya adalah menjaga toharo sebelum tidur. Makanya sering saya katakan, para ulama salaf mengatakan bahwa kalau orang meninggal dunia, saat tidur dia meninggal dunia, untuk menilai apakah orang ini su'ul khotimah atau husnul khotimah itu sebenarnya mudah. Jadi orang yang tertidur kemudian tidak bangun lagi, untuk menilai apakah kematiannya itu kematian yang buruk ataukah kematiannya itu kematian yang baik. Umpamanya saat ibu menemani orang sakit, sakit ini mungkin tertidur gitu kan, lah dilihat dia saat kematiannya itu, dilihat kepada sebelum tidurnya, sebelum komanya, apa yang dilakukan dia. Kalau memang sebelum komanya, sebelum tidurnya itu dia habiskan untuk berzikir kepada Allah, dia bacalah itu baca-bacaan tidur. Kemudian dia berusaha untuk tidurnya di atas tohara. Kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka insya Allah itu husnul khatimah. Tapi kalau sebelum komanya, sebelum tidurnya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada zikir yang dibaca, dia pun tidak peduli di atas tohara ataupun tidak, kan begitu, maka dipastikan dan dikhawatirkan dia meninggal su'ul khotimah. Begitu kata para ulama untuk membedakan kematian orang itu su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, an Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza hiya ra'atil ma'. Dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini adalah wanita yang paling berakal dari seluruh istri-istri Nabi. Ummu Salamah ini memang wanita yang paling berakal. Dialah yang banyak menyelesaikan konflik di antara pertikaian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya kecerdasan dan mengkontrol emosi, dan selalu bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau antar istri-istri Nabi itu ada masalah, baik sesama mereka ataukah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah ini sebagai perantaranya, juru bicaranya, pendamainya, dan begitu seterusnya. Karena satu-satunya istri Rasul yang tidak punya kecemburuan ini Ummu Salamah. Padahal istri Rasul banyak kan, dan tabiat seorang wanita pasti cemburu kalau di mana. Tapi Ummu Salamah ini dia tidak punya sifat itu. Kenapa demikian? Tentu karena ada asbab
musababnya. Kenapa Ummu Salamah sampai seperti itu? Jadi saat Nabi SAW datang ke rumah Ummu Salamah di saat wafat suaminya Abu Salamah, kata Ummu Salamah, walaupun ada sahabat yang melamarku, mungkin dia secara fisiknya lebih bagus, secara hartanya lebih kaya, secara nasabnya lebih mulia, maka aku tidak akan menikah dengan dia karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai melebihi Abu Salamah. Artinya saat Ummu Salamah ini ditinggal suaminya dan selesai masa idahnya, banyak para sahabat yang melamar dia. Tentu sahabat melamar sahabiah itu bukan dinilai dari segi dunia, tidak, bukan dari kecantikannya, bukan dari bentuk tubuh dan begitu, enggak. Sahabat itu melihat tentang kegigihan Ummu Salamah karena dia termasuk wanita yang as-sabiqun al-awwal, orang-orang yang mula-mula masuk Islam, dan dia bisa bertahan dalam Islam itu dengan cara hijrah 2 kali ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, dan dia banyak sekali ujian saat dia memeluk Islam dan dia bisa menghadapinya, sehingga itu yang membuat para sahabat ingin menikahi janda Ummu Salamah ini, karena dilihat dari agamanya luar biasa, kekuatan iman yang luar biasa. Jadi berbondong-bondong para sahabat, terutama sahabat senior yang ingin menikahi Ummu Salamah, tapi ditolak semuanya. Padahal Ummu Salamah itu banyak anak-anak kecilnya, banyak anak yatimnya, peninggalan dari Abu Salamah kan banyak orang kaya melamar dia tapi tak mau. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW datang dan melamarnya. Ya kalau sudah Nabi yang melamarnya, tidak mungkin dia mengatakan Abu Salamah lebih baik daripada Nabi kan. Walaupun dia cinta dengan Abu Salamah, tapi yang datang Nabi, ya tidak mungkin dia mengatakan seperti itu. Tapi dia ingin menolak secara halus dengan mengatakan, ya Rasulullah, menikahlah dengan wanita lain, karena aku ini satu wanita pencemburu, yang kedua anak-anakku banyak, yang ketiga aku sudah tua, cari wanita yang lebih muda. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, adapun engkau beralasan sudah tua, aku juga sudah tua, karena umur Rasul itu sudah di atas 50 juga. Apa bedanya orang tua dengan orang tua menikah kan? Ya. Jadi kalau sekarang ada nenek-nenek naksir kakek-kakek atau sebaliknya, nggak usah heran. Nggak mesti kemudian kakek harus dapat yang lebih muda, nggak masalah kan begitu. Pokoknya usia 70 tahun dapat 100 tahun, ya nggak ada masalah lah. Apa masalahnya? Ya. Karena nikah itu kan ibadah, tidak mesti hanya menginginkan keturunan saja. Kadang ingin teman hidup, ingin dapat pahala gitu ya. Ketika bisa melayani suaminya kan ingin mendapatkan pahala, bukan hanya sekedar teman hidup saja. Kata Rasul, kalau itu alasannya, aku juga sudah tua. Kemudian yang kedua, adapun anak-anakmu banyak, maka anak-anakmu juga anak-anakku. Jadi kalau aku sudah menikah dengan kamu, aku juga mengakui semua anakmu adalah anakku. Dari sini juga ada syariat kalau seorang janda menikahi duda yang punya anak atau sebaliknya, jangan mau pasangannya saja, anaknya pula dibuang. Kan ada tuh yang seperti itu. Ya. Ada seorang janda menikahi seorang duda punya anak, dia ingin suaminya saja, habis menikah anaknya diusir. Atau sebaliknya, di mana seorang duda menikahi seorang janda yang punya anak gitu ya. Kemudian si suaminya tidak mau dengan anaknya. Karena banyak kisah-kisah tentang kekejaman ibu tiri. Kalau bapak tiri jarang ya, ibu tiri biasanya ya. Tapi tidak semua ibu tiri juga jahat ya, cuman kan sampai dilakukan tuh ya tentang kejahatan ibu tiri itu. Tapi yang jelas bahwa di sini kata Nabi SAW, anakmu anakku, apa masalahnya? Kemudian yang ketiga, adapun urusan sifat pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hilang dari hatimu. Maka setelah Nabi SAW berdoa, betul-betul hilang cemburunya. Ummu Salamah tidak punya perasaan cemburu sama sekali. Setelah menikah dengan Rasul, ya biasa-biasa saja, tidak ada masalah dengan madu-madunya.
Makanya dia menjadi wanita yang berakal karena dia tidak disibukkan dengan cemburu. Cemburu ini kan yang menjadikan seseorang itu tidak, yang tadinya berakal jadi tidak berakal. Betapa banyak orang gara-gara cemburu dibakar suaminya, gara-gara cemburu minta cerai, gara-gara cemburu melakukan kekerasan, hilang akalnya kan ya. Makanya cemburu itu yang menghilangkan akal. Cemburu boleh, tetapi kata Nabi SAW, cemburu yang berlebihan itu bisa membuka pintu talak. Makanya saya katakan, kenapa Ummu Salamah itu wanita yang paling berakal dari seluruh istri Nabi? Ya karena tadi hilang perasaan cemburunya karena atas doa Nabi, gitu ya. Bukan dia menghilangkan sendiri, tidak, doa Nabi. Tidak bisa orang menghilangkan cemburu dalam keluarga. Ya, tapi karena Nabi SAW mendoakan supaya hilang cemburunya, sehingga wanita yang paling berakal. Sampai ketika Nabi SAW umrah, kalau tidak salah umrah Hudaybiyah, pertama kali Rasul umrah, kan tidak boleh masuk, ketika itu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Rasul marah. Ditambah-tambah kemudian ada kabar Utsman meninggal, padahal tidak meninggal dan Rasul tahu, cuma Rasul ingin menguji para sahabat dengan melakukan baiat. Lah karena tidak jadi masuk, otomatis para sahabat harus sebelum membuka ihram dan menggunakan pakaian biasa itu harus dicukurkan kepalanya, karena tidak jadi umrah. Harus dicukur, harus tahallul. Ketika Rasul merintahkan tahallul, tidak ada sahabat yang mau, padahal itu perintah Nabi. Dari situlah Nabi SAW kemudian curhat dengan Ummu Salamah di tendanya. Makanya Ummu Salamah kemudian menyarankan, begini saja wahai Rasul, kalau kau perintah sahabat tidak ada yang mau, kau keluar, ambil tukang cukur, kau cukur kepalamu di hadapan para sahabatku, jamin mereka ikut semua. Akhirnya Rasul keluar tenda, memerintahkan tukang cukur mencukur rambutnya. Akhirnya semua sahabat mencukur rambutnya. Itulah kecerdasan Ummu Salamah memberikan ide kepada Nabi SAW, dan banyak lagi ya tentang kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Ummu Sulaim ini siapa? Istri daripada Abu Talha, wanita yang paling sabar. Jadi kalau ibu ingin sabar, contohlah Ummu Sulaim. Itu wanita yang paling sabar. Saat Abu Talha pergi safar, Abu Talha itu kan punya anak. Jadi ketika menikah Ummu Sulaim dengan Abu Talha itu sama-sama ada anak. Lah Abu Talha ini punya anak, namanya Abu Umar, anak kecil. Abu Umar itu yang dijelaskan dalam sebuah riwayat, dia punya burung, kemudian meninggal burungnya, dia menangis, kemudian dilaporkan kepada Rasul. Maka Rasul menghibur anaknya Abu Talha ini dan mengatakan, ya Aba Umar ma fa'alan nughair, wahai Aba Umar, apa yang dilakukan burung musim nughair itu, katanya. Kata anaknya, meninggal wahai Rasul, sambil menangis. Dan namanya anak-anak kan, anak-anak itu lebih sedih kehilangan mainannya dibandingkan kehilangan ibunya. Kalau kehilangan ibunya nangis sebentar, tapi kalau anak kehilangan mainannya itu guling-guling minta diganti. Makanya jangan ngilangin mainan anak. Dia lebih sedih, dia terpukul hatinya. Lah saat kematian putranya ini, kan Abu Talha tidak tahu. Lah ketika itu keluarganya menangis semuanya. Maka Ummu Sulaim dengan marahnya kepada keluarga Abu Talha ini dan mengatakan, la tabkun, jangan menangis. Siapapun yang menangis di rumah Abu Talha, keluar, jangan tinggal di rumah sini. Padahal jelas-jelas itu sedang berkabung, anaknya meninggal, tapi dia berusaha untuk tegar. Akhirnya karena ketakutan, semua keluarganya tak jadi menangis. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, jangan beritahu kepada suamiku tentang kematian putranya, sampai aku yang memberitahunya. Akhirnya ketika Abu Talha datang, maka Ummu Sulaim berusaha seolah-olah tidak terjadi apapun. Tidak terjadi apapun. Ya dia seolah-olah biasa, tidak ada masalah menjamu suaminya yang baru pulang safar. Dia berusaha bertampil dengan tampilan seindah mungkin. Kemudian dia melayani di ranjang sebaik mungkin. Dia memasakkan masakan yang paling enak seenak mungkin. Pokoknya seolah-olah tidak ada masalah. Jadi setelah kemudian Abu Talha datang kemudian makan enak,
ya, kemudian diajak berhubungan suami istri, kemudian diajak tidur di malam harinya, sementara anak yang meninggal itu sudah dimandikan, dikafankan, kemudian diselimuti seolah-olah dia sedang tidur. Jadi Abu Talha tidak tahu anaknya meninggal, karena disangkanya sedang tidur. Kalau dia hendak melihat anaknya, dilarang sama Ummu Sulaim ini, jangan ganggu tidur dia, katanya. Akhirnya keduanya tidur sampai malam, sampai sepertiga malam baru kemudian terbang. Di sini Ummu Sulaim mulai menceritakan kondisi putra yang sudah meninggal dengan cara dia, dan mengatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya Allah memberikan titipan kepada kita? Jadi bagaimana pendapatmu kalau seandainya seseorang memberikan barang titipan kepada kita dan orang itu hendak mengambil kembali titipannya? Apakah kita harus berikan titipan itu, harus kita tahan? Ya, kata Abu Talha, ya balikin, itu kan milik orang, itu titipan orang, balikanlah, katanya. Disinilah masuk Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya putra kita ini titipan Allah. Gimana kalau seandainya Allah mengambilnya? Kaget dia. Disitulah dia kaget, langsung dia mau marah tak jadi, kan itu ya. Karena melihat kebaikan istrinya, akhirnya dia pun hanya bisa terdiam, kemudian melihat putranya yang sudah meninggal. Paginya dibawa kepada Nabi agar Nabi menyolatkan dan menguburkannya. Maka kemudian keduanya bercerita, terutama Abu Talha bercerita apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada dirinya. Bagaimana dia bisa tabah seperti itu gitu loh, saat kematian putranya. Maka Nabi SAW ketika mendengar bahwa Ummu Sulaim dan Abu Talha di malam wafat putranya masih bisa melakukan hubungan suami istri, apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Dengan sebab doa Rasul inilah akhirnya Ummu Sulaim banyak turunannya. Meninggal satu, akhirnya besoknya brojol lagi anak-anaknya, dan semua menjadi ulama. Ya. Lihat bagaimana sejarah Ummu Sulaim yang luar biasa, patut dicontoh. Tapi hari ini kayaknya susah, nggak ada Ummu Sulaim hari ini ya. Yang ada Ummu Lahab. Kalau Ummu Sulaim jarang, istrinya Abu Lahab yang banyak, Ummu Jamil namanya. Gitu. Taib. Jadi Ummu Sulaim mengatakan di sini, istri Abu Talha radhiyallahu an menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Apakah seorang wanita diwajibkan mandi jika dia mimpi basah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika dia melihat air pada pakaiannya, maksudnya melihat sperma pada pakaiannya. Hadis ini ada faedah yang bagus sekali. Pertama, tentang bolehnya seorang wanita meminta fatwa kepada laki-laki. Ummu Sulaim minta fatwa kepada Nabi. Boleh wanita bertanya kepada yang laki-laki walaupun bukan mahramnya. Meminta fatwa artinya bertanya soal agama. Kemudian yang kedua, bagaimana semangatnya sahabiat, wanita-wanita di zaman Rasul untuk menuntut ilmu. Bagaimana para wanita-wanita di zaman Rasul semangat untuk menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harusnya juga demikian. Wanita-wanita di zaman sekarang juga tidak boleh ketinggalan, harus terus menggali ilmu. Kemudian juga hadis ini juga bahwa wanita itu wajib mandi apabila dia mimpi. Tetapi dengan catatan idza ra'atil ma, kalau melihat air sperma ada pada pakaiannya. Makanya kemarin sudah saya jelaskan bahwa mimpi itu terbagi menjadi tiga ya. Mimpi basah itu terbagi menjadi tiga. Satu, ya, orang bermimpi, betul-betul bermimpi. Dalam mimpinya dia berhubungan dengan suaminya. Kemudian mungkin suaminya kemana gitu ya, safar lama, akhirnya sampai kemimpikan dalam mimpinya. Berhubunganlah dengan suaminya dalam mimpinya, karena suaminya sudah 2 tahun tak pulang-pulang, sudah jadi ibu Thayyib ya. Jadi akhirnya termimpikan dalam tidurnya. Kemudian bangun, ternyata ada sperma di pakaiannya, berarti wajib mandi. Ini yang pertama. Yang kedua,
Dia bermimpi juga berjumpa dengan suaminya dalam tidurnya, kemudian melakukan hubungan suami istri dalam tidurnya. Tapi ketika tidur tak nampak pula air sperma itu. Artinya tidak mengeluarkan sperma. Padahal dalam mimpinya dia melakukan hubungan. Berarti tidak wajib mandi. Kenapa? Karena syarat wajib mandi itu dalam hadis Ummu Salamah, idza ra'atil ma, kalau melihat air di pakaian. Artinya kalau melihat sperma di pakaian lo. Ini kering ada air. Padahal dalam mimpinya dia berhubungan, berarti tidak wajib mandi. Yang apes ini yang ketiga, tidak mimpi basah, tidak ketemu siapa-siapa dalam mimpinya. Ketika dia terbangun nampak pula air. Nah ini wajib mandi, ya, karena bukan soal mimpi tapi soal air yang keluar, maksudnya sperma yang keluar. Jadi hukumnya 3 tentang mimpi ini, ya. Jadi ibrah itu bukan di mimpinya, tapi ibrah itu di keluar spermanya, gitu ya. Baru dia wajib mandi. Nah ini juga diantara faedah hadis ini. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa al-haya la yanbaghi an yamna min ta'allumil ilmi. Perasaan malu tidak boleh mencegah untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Ayo ke pengajian, malu saya. Kenapa? Nggak tahu, kok malu pokoknya. Nggak boleh. Malu untuk belajar agama itu tidak boleh. Tapi kalau malu untuk maksiat, ya ayo kita ke sana, yuk kita rame-rame gibah di sana, ada gibah jamaah. Nggak maulah, malu saya ini gibahnya level rendah, sana udah level tinggi itu. Nah itu nggak masalah, malu seperti itu karena tak mau diajak maksiat, ya. Tapi kalau malu untuk belajar, diajak ke majelis taklim dia malu, maka tidak boleh. Perasaan malu mencegah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian juga minal adab adalah husnu al-mukhatabah. Termasuk adab seorang muslimah, seorang wanita adalah kalau bicara itu maka bicara dengan cara yang sopan, yang baik, yang santun. Ya, jadi seorang wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita ini suara itu bisa memfitnah masalahnya, ya. Makanya dia harus hati-hati cara bicara. Kemudian juga hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu an dengan semangatnya untuk belajar agama dan menghilangkan perasaan malunya untuk bertanya kebenaran kepada Nabi SAW. Padahal itu kan masalah privasi. Ini kan masalah privasi dia kan. Dia mimpi basah Rasul, itu kan masalah. Apalagi bicara tentang hubungan suami istri dalam mimpinya itu kan privasi itu. Yang kalau diceritakan itu malu gitu ya. Tetapi karena ini adalah sebuah ilmu yang harus ditanyakan dan harus ada jawaban, makanya Ummu Sulaim menghilangkan perasaan malu untuk memperjelas hukumnya, apakah mandi ataukah tidak mandi. Dan ini kehebatan atau keutamaan Ummu Sulaim ketika belajar. Wallahu alam, ini diantara hadis tentang seputar mandi junub. Tapi sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, tentang keutamaan yang tadi Ustaz jelaskan tentang seseorang yang tidur dalam keadaan suci, yang kemudian berwudu dan mandi junub. Nah, apakah keutamaan ini didapatkan juga bagi seseorang yang tidak dalam keadaan junub, namun dia tidur berwudu terlebih dahulu? Iya. Sama Ustaz. Ya, hadisnya ini kan Rasulullah SAW mengatakan bukan kalimatnya wudu, tetapi bata tahira. Bata tahira. Dia bata itu tidur malam.
dalam kondisi suci. Tahira itu suci, artinya kan mencakup hadas kecil dan hadas besar kan gitu ya. Karena adapun hadis tentang masalah hadis Maimunah tadi, hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika Rasul mengatakan kalau tidak mau mandi ya wudu saja, itu dalam bentuk rukhsah saja, dalam bentuk keringanan gitu, supaya menghindari hukum makruh. Makanya supaya tidak makruh wudu itu maksudnya. Tapi kalau keutamaan orang yang mendapatkan doa para malaikat, kemudian juga mendapatkan istijab doa, maka wallahu alam kalimat tahira ini nakirah, ya bentuk umum, berarti mencakup hadas kecil dan hadas besar. Jadi harus mandi dan berwudu. Wallahu alam. Maksud anak walaupun dia tidak dalam keadaan junub, tidak berjima sebelumnya, dia sudah suci hadas besarnya, namun dia berwudu, tetap utama ini dia dapatkan, nggak harus mandi kan maksudnya? Ya nggak harus lah, kan dia nggak junub. Maksudnya mandi itu kalau dia junub. Berarti kalau tidak junub ya nggak usah mandi. Kalau mandi ya nggak apa-apa, cuman maksudnya tidak ada keharusan mandi karena tidak ada kewajiban dia mandi. Iya. Yeah. Terus yang kedua, larangan membaca Al-Quran ketika junub, dalam keadaan junub itu Ustaz, apakah membaca ketika sambil yang dikatakan membaca itu memegang Al-Quran maksimal atau mengulang hafalan atau memegang mushaf itu juga termasuk dilarang Ustaz? Sebenarnya ketika masalah apakah seorang yang junub itu boleh memegang mushaf atau tidak, kalau membaca Quran dari hafalannya tidak ada masalah, tidak ada khilaf ya. Kalau seorang yang junub menghafal Quran atau mengulang-ulang bacaan Quran dari hafalannya tidak ada khilaf, ulama boleh. Yang jadi khilaf itu ketika memegang mushaf. Tetapi sekarang itu kan ada solusi, nggak usah pegang mushaf, pegang handphone saja. Kalau kita ingin membaca Quran dari handphone saja, karena handphone itu bukan mushaf. Itu fatwa ulama mutaakhirin mengatakan bahwa yang dilarang itu mushaf yang murni memang mushaf. Nah, seperti mamanya ini mushaf Quran ya. Ya murni ini mushaf namanya. Orang menyebutnya mushaf. Tapi kalau ini bukan mushaf, ini handphone. Sewaktu-waktu aplikasi Quran bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Sehingga ketika memegang handphone maka tidak diharamkan bagi yang junub. Ya. Adapun yang memegang mushaf asli gitu ya, yang satu mushaf yang dipegang seperti ini, maka ini menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Karena bagi yang membolehkan ayat Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Quran tidak boleh disentuh kecuali al-mutahharun, oleh yang disucikan. Di situ menggunakan maf'ul, bukan menggunakan fa'il. Artinya bukan sifatnya muta'addi, bukan lazim. Yang dimaksud yang disucikan itu bukan manusia maksudnya, tapi para malaikat. Dan Quran dalam ayat itu bukan Quran yang di bumi, maksudnya Lauhil Mahfuz. Jadi Quran yang di Lauhil Mahfuz tidak boleh disentuh kecuali oleh para malaikat, itu maksudnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat itu juga maksudnya adalah Quran yang di bumi. Dan yang disucikan artinya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi ada dua pemahaman yang berbeda ketika Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh Quran itu disentuh kecuali orang yang disucikan. Ada yang mengatakan yang disucikan para malaikat, ada yang mengatakan yang disucikan ya kita manusia. Bagi yang mentafsirkan malaikat berarti kita manusia boleh megang mushaf walaupun dalam kondisi junub, gitu maksudnya. Tapi bagi yang mentafsirkan mutahharun di situ manusia, maksudnya suci dari hadas besar dan hadas kecil, maksudnya larangan tidak boleh memegang mushaf. Lah supaya kita keluar dari khilaf ulama, sekarang Allah mudahkan, pegang handphone aja lah. Enggak usah pegang mushaf. Kita baca aja dari handphone. Karena kita bukan sedang pegang mushaf, sedang pegang handphone. Wallahu a'lam. Berarti dalam keadaan junub itu tetap diperbolehkan membaca zikir ya Ustaz ya? Boleh. Tidak ada masalah. Iya. Boleh. Iya. Jika seorang itu dalam keadaan junub kemudian meninggal dunia, saat mandi jenazah apakah mandi
sudah termasuk. Karena mandi junub dengan mandi jenabah itu sebenarnya sama-sama mandi wajib dan kaifiahnya sama. Jadi cukup satu kali mandi sudah masuk pada mandi junub dan mandi mayat. Jadi tidak perlu dua kali dimandikan gitu maksudnya, satu kali saja. Karena hukumnya sama dengan ada dua anjing menjilat satu bejana. Apakah kemudian bejana ini harus dicuci 17 kali? Kan enggak juga ya. 14 tambah 14 kali dengan dua tanah itu jadi 16 kali ya. Enggak harus. Ya 7 kali itu yang dicuci. Walaupun yang menjilati 10 anjing di satu bejana loh ya. Ya enggak mungkin kita kalikan 100 anjing kali 7 gitu. Habislah itu air ATP ya. Jadi ya kalau satu bejana saja satu kali sudah cukup. Maka itu juga kalau hukumnya sama antara sebelum mandi dia mandi junub ataupun sebelum dia meninggal di hari Jumat belum mandi Jumat pamannya kan. Ya. Maka cukup satu kali saja sudah mewakili semua mandi-mandi yang belum dia mandi sebelum kematiannya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala